Curian yang tidak main-main senilai 8 juta dolar atau setara dengan 120 miliar rupiah. Siapa yang menyangka bahwa seorang ibu dari 3 orang anak, pengusaha sekaligus influencer tersebut, adalah pemimpin dari sindikat kriminal terbesar di industri kecantikan Amerika. Di balik wajah ramah seorang ibu rumah tangga, ternyata tersembunyi otak kejahatan besar. Bukan narkoba, bukan senjata, dan bukan pula perdagangan manusia. Melainkan sesuatu yang terlihat sepele, yaitu make up. Tapi jangan salah, nilai barang yang dicuri senilai 8 juta dolar atau setara lebih dari 120 miliar rupiah. Ini adalah kisah Michelle Mak, seorang perempuan dari wilayah California yang ternyata memimpin sindikat kriminal terbesar di industri kecantikan Amerika. Michelle Mak adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalani kehidupannya seperti biasa, tanpa menimbulkan kecurigaan dari teman-teman dan juga tetangganya. Bagi tetangganya, keluarga Mak tampak seperti keluarga yang ideal. Bagaimana tidak, kehidupan yang nyaman, rumah yang besar, dan 3 anaknya yang bersekolah di kawasan elit. Bagi teman-temannya, mereka menyebut Mak sebagai seseorang yang diberkahi dengan kehidupan nyaman. Michelle Mak hidup dengan suaminya, Kenneth, dan 3 orang anaknya. Mereka tinggal di rumah mewah yang berada di kawasan Bonsall, San Diego. Sebelumnya, Michelle Mak pernah mencoba peruntungannya di dunia bisnis. Sekitar tahun 2003, ia mendirikan sebuah perusahaan yang bernama 95 and Sunny yang menjual berbagai produk dekoratif. Kita bisa lihat Instagramnya di sini, 95 and Sunny. Sayang, usahanya tidak berkembang sesuai dengan harapan. Banyak produk yang tidak laku dan perlahan usahanya pun meredup. Setelah gagal dalam usahanya itu, pada tahun 2012, ia memutuskan untuk membuka toko online di Amazon dengan nama Online Makeup Store. Tidak ada yang aneh. Sama seperti toko-toko online lainnya yang menjual produk makeup, tapi Michelle Mak menjual produknya dengan harga yang sangat murah, setengah dari harga aslinya. Namun, di balik kehidupannya yang terlihat normal itu, tersimpan rahasia gelap yang akhirnya terbongkar. Sebuah operasi kriminal yang sangat rapi yang berpusat di rumahnya sendiri. Ia mulai merekrut para gadis yang disebutnya dengan julukan Californian Girls. Mak dan Kenneth suaminya merekrut perempuan muda. Mereka dilatih untuk masuk ke toko-toko kecantikan seperti Ulta Beauty, Sephora, TJ Maxx, Walgreens, dan lain sebagainya. Michelle Mak dan Kenneth membayar tiket pesawat, biaya sewa hotel, dan rental mobil, lalu menimbun barang curian di rumah mereka. Californian Girls melakukan pencurian di sepanjang pesisir California sampai ke Washington, Utah, Oregon, Colorado, Arizona, Texas, Florida, Pennsylvania, Massachusetts, dan Ohio. Mereka mencuri produk-produk mahal dengan cara sistematis. Lipstick, perfume, skincare, hingga make-up high-end. Semua dibawa keluar tanpa terdeteksi. Barang-barang curian ini ditata rapi dalam ratusan kotak, yang setiap kotaknya sudah siap untuk dikirim kepada pembeli online. Penjualan ilegal yang dilakukan oleh Michelle Mak dan Kenneth suaminya, keuntungan penjualan ilegal Mak pada tahun 2022 diperkirakan mencapai 2 juta dolar. Keuntungan yang tidak main-main untuk penjualan makeup. Namun, jejak kejahatan sebesar ini tidak mungkin selamanya tersembunyi. Sejak pertengahan 2023, pihak berwenang mulai curiga dengan pola pencurian besar-besaran di banyak toko retail. Kepolisian California, Homeland Security, hingga tim keamanan retail Ulta Beauty dan Sephora mulai bekerja sama. Akhirnya, pada Desember 2023,
Penggerebekan dilakukan di rumah keluarga Mac. Polisi menemukan ratusan produk yang masih tersegel. Produk kosmetik tersebut siap untuk dijual kembali. Polisi menemukan hampir 10.000 barang, senilai lebih dari 387.000 dolar. Mac dan Kenneth ditangkap di rumah mereka sendiri. Bayangkan, beroperasi dari tahun 2012 dan baru terbongkar pada tahun 2023. Di pengadilan San Diego, 8 orang ditetapkan sebagai terdakwa, termasuk Michelle Mac sendiri. Jaksa Agung California, Rob Bonta, mengatakan bahwa ini merupakan skema kriminal bernilai jutaan dolar. Rob Bonta juga menegaskan bahwa pencurian terorganisir seperti ini tidak akan ada toleransi. Pada Juni 2024, akhirnya Mac mengakui kesalahannya. Dan pada awal 2025 lalu, hakim menjatuhkan vonis hukuman 5 tahun dan 4 bulan penjara untuk Michelle Mac. Tak hanya itu, rumah mewahnya pun disita dan ia diwajibkan untuk membayar restitusi lebih dari 3 juta dolar kepada korban. Namun para ahli menyebut jumlah itu adalah fraksi kecil karena total kerugian industri retail bisa mencapai puluhan juta dolar. Michelle Mac adalah contoh nyata bagaimana keserakahan bisa menjerumuskan seseorang. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi industri retail di Amerika dan juga seluruh dunia. Kasus ini juga membuka mata banyak orang bahwa kejahatan bisa tersembunyi di balik wajah yang tampak biasa. So it turns out that discount makeup you found on Amazon from online makeup store might have different origins than you thought. Here's how one California momfluencer became a shoplifting queen pin. Michelle Mac, suburban mother of 3, had been a serial entrepreneur without much success, a wannabe influencer without much influence. So she tried something else, using Facebook to stitch together her very own bling ring, a sort of get-rich-quick scheme using other women to do her dirty work. On social media, Michelle posted photos showing her perky blonde bob, immaculate gel nails, and a faux Tuscan estate. Friends knew her as a dedicated mom who seemed #blessed with a beautiful family and good fortune, even if it wasn't apparent where all the money was coming from. But California law enforcement saw a different side of Michelle. To them, she was a middle-aged woman who had spent years recruiting and taking advantage of young women in their early 20s and 30s, now collectively known as the California Girls. Michelle had opened an Amazon-based business calling it Online Makeup Store and selling high-end products like Tarte Mascara and NARS Blush for 50% off the retail price. In 2022 alone, her store brought in nearly $1.9 million. Now, the story that she told friends, she said that she'd find products on sale or on clearance and then resold them. In reality, she had women working on her theft requests. It's unclear exactly when Michelle's criminal activities began or exactly how she appeared to recruit this army of young accomplices, but the federal search warrant shows that many of them had long criminal records for theft. And once she lured someone into the business, Michelle allegedly asked them to recruit additional workers, kind of like the world's worst MLM. But when 2 of her California girls were caught, they left an easy trail for authorities to follow and find the true mastermind. When they reviewed their phones, the messages with Michelle were all there. The lists of specific goods to steal, the P.O. box where they were supposed to send the goods, and the details of their compensation. In December of 2023, law enforcement agents found a cornucopia of goods in Michelle's garage, mostly from Ulta Beauty and Sephora. When all was tallied, investigators determined that since 2012, Michelle had sold nearly $8 million worth of goods through her Amazon store. So where is this story now? Well, just a few days ago, Michelle was fined $3 million in restitution and faces up to 5 years in prison when she's sentenced in January. Isn't that such a crazy story? And what a great reminder that everything isn't always what it seems. For more on this story, head to Elle.com. Citra dari Mix4CB pamit undur diri. Kalau kamu suka video-video kita, jangan lupa komen, like, subscribe, dan jangan lupa nyalain notifikasi.